Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan pekerjaan kami yaitu mengenai analisis isu ketahanan pangan di Asia bagian Timur. Dan kami mengambil negara yaitu negara Jepang. Sebelum memulai sebelum memulai presentasi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwin Rosyid dengan tiga NIM terakhir 104. Kemudian saya tidak sendiri, saya beserta rekan saya yaitu Ratih Catur Puspitasari dengan tiga NIM terakhir 101. Yang kedua ada Diah Eka Ramadhani dengan tiga NIM terakhir 102. Yang ketiga ada Alia Eka Nabila dengan tiga NIM terakhir 109. Yang kemudian yang terakhir ada Suci Wulandari dengan tiga NIM terakhir 111. Presentasi kami ada enam pokok bahasan yaitu instrumen ketahanan pangan, yang kedua isu ketahanan pangan, ketiga faktor penyebab isu, kemudian upaya penanganan isu, yang kelima tanggapan kelompok, yang terakhir persamaan dan perbedaan isu. Baik, kemudian masuk ke bab pendahuluan, saya serahkan kepada yang bertugas. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Jepang adalah salah satu negara maju yang ada di Asia, terutama di Asia bagian timur yang berada di ujung barat Samudra Pasifik. Jepang merupakan negara maju yang memiliki tantangan unik dalam menjaga ketahanan pangannya. Dengan populasi lebih dari 120 juta jiwa dan keterbatasan sumber daya alam, Jepang sangat bergantung pada impor pangannya. Yang slide selanjutnya yaitu instrumen ketahanan pangan. Nah, yang pertama, Jepang menggunakan Japanese Food Insecurity Experience Scale or GFIS. Jepang termasuk dalam kategori tahan pangan atau food secure menurut GFIS. Hal ini didukung oleh skor rata-rata yang sangat rendah, yaitu 0,262 dari 8. Dan hampir seluruh populasi tidak mengalami masalah akses pangan yang serius menurut indikator FIS. Meskipun Jepang secara umum termasuk dalam kategori tahan pangan, menurut instrumen JVIS, negara ini tetap menghadapi isu ketahanan pangan yang serius, dan tabel sebelahnya itu indikator rentang ketahanan pangan. Nah, yang selanjutnya, Jepang termasuk menurut Food Self-Sufficiency Ratio or FSSR. Berdasarkan kalori, Jepang pada tahun 2023 diperkirakan 38%. Artinya hanya sekitar 38% kebutuhan kalori pangan nasional yang dapat dipenuhi dari produksi domestiknya, sedangkan sisanya bergantung pada impor pangan. Angka ini relatif stabil dalam 3 tahun terakhir dan masih jauh di bawah target pemerintah Jepang, yaitu 45% pada tahun fiskal 2030. Yang selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan yang bertugas. Baik, selanjutnya masuk ke isu ketahanan pangan di Jepang. Pada jurnal pertama mengenai isu kurangnya lahan di kota Matsusaka, Jepang. Kota Matsusaka mengalami masalah serius penurunan dan penuaan penduduk, di mana lebih dari 30% penduduknya berusia di atas 65 tahun dan penuaan lokasi yang signifikan. Fenomena ini berdampak pada keberlanjutan sektor pertanian. Kondisi ini menyebabkan banyak lahan pertanian terbengkalai dan akhirnya beralih fungsi menjadi lahan perumahan di dataran rendah atau menjadi hutan dan lahan kosong di daerah pegunungan. Next, untuk jurnal yang kedua, isu kebijakan kuota impor beras Jepang dan dampaknya. Selama bertahun-tahun, Jepang melindungi petani domestiknya dengan melarang impor beras. Namun sejak 1995 mulai membuka akses terbatas melalui kebijakan minimum akses atau MA dan kemudian skema simultaneous buy and sell yang mengizinkan impor dan tarif tinggi namun kuota tertentu.
Dalam sistem SBS ini, importir menjual dan membeli kembali beras dari Kementerian Pertanian Jepang dengan markup tertentu, meskipun harga beras impor masih sering lebih rendah dari beras lokal. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran karena intervensi MAFF berpotensi menciptakan hambatan non-tarif yang membatasi perdagangan dan menurunkan kesejahteraan konsumen. Next, untuk jurnal yang ketiga, isu penurunan partisipasi generasi muda di Jepang pada sektor pertanian, di mana terjadi penurunan partisipasi generasi muda dalam sektor pertanian, sementara mayoritas pelaku utama di bidang ini didominasi oleh petani berusia lanjut. Generasi muda cenderung enggan untuk melanjutkan usaha pertanian keluarga dan lebih memilih bekerja di sektor industri atau jasa yang dianggap lebih menjanjikan dan bergengsi, sehingga lahan pertanian bisa terbengkalai dan produksi pangan nasional menurun. Next, jurnal yang keempat, isu penurunan tingkat kemandirian pangan di sektor pertanian. Jepang memiliki kemandirian pangan atau food self-sufficiency yang rendah, hanya sekitar 37% dari kebutuhan kalori nasional, sehingga Jepang sangat bergantung pada impor bahan makanan pokok. Hal ini menjadikan Jepang rentan terhadap gangguan rantai pasok global, fluktuasi harga internasional, dan konflik geopolitik. Di sisi lain, daerah-daerah pertanian utama menunjukkan penurunan hasil panen akibat tekanan perubahan iklim yang ekstrim. Krisis ini diperparah oleh menurunnya partisipasi generasi muda dalam sektor pertanian. Next, jurnal yang kelima, isu ketidakefisiensian kebijakan pertanian. Kebijakan Jepang menciptakan ketergantungan, memperlambat perkembangan teknologi dan inovasi, serta memperkuat budaya pertanian tradisional yang kurang adaptif terhadap perubahan pasar. Meskipun sejak tahun 1960-an, pemerintah berupaya mengatur produksi dan distribusi untuk mendukung petani kecil, kebijakan tersebut justru menciptakan ketergantungan dan menghambat adopsi teknologi serta inovasi. Next. Baik, selanjutnya di sini ada faktor penyebab terjadinya isu ketahanan pangan. Pada jurnal satu, faktor penyebabnya yaitu seperti satu, penurunan jumlah penduduk, yang kedua ada peningkatan proporsi penduduk usia lanjut, lalu yang ketiga ada perpindahan penduduk atau urbanisasi, yang keempat ada konversi lahan pertanian. Lalu selanjutnya faktornya yaitu seperti kesulitan pengelolaan lahan pertanian dan juga keterbatasan aksesibilitas. Lanjut pada jurnal yang kedua, faktor penyebabnya yaitu yang pertama seperti kebijakan perdagangan dan hambatan non-tarif. Yang kedua, preferensi konsumen dan keterbatasan substitusi. Lalu faktor selanjutnya yaitu ketergantungan pada produksi domestik. Dan yang keempat, dinamika pasar global dan perjanjian perdagangan. Pada jurnal ketiga, faktor penyebab terjadinya isu ketahanan pangan yaitu yang pertama, rendahnya minat generasi muda pada pertanian. Yang kedua, tekanan tradisi keluarga. Yang ketiga, ada keterbatasan lahan pertanian. Yang keempat, rendahnya adopsi teknologi modern. Yang kelima, ada faktor ekonomi. Pada jurnal keempat ini, faktor penyebabnya yang pertama perubahan iklim, yang kedua penuaan populasi petani, yang ketiga ketergantungan pada impor pangan, yang keempat penggunaan pupuk kimia berlebih, yang kelima tingginya limbah makanan, dan yang keenam minim inovasi dan modernisasi pertanian. Selanjutnya pada jurnal kita yang terakhir, jurnal kelima, faktor penyebabnya yang pertama, ketergantungan pada kebijakan produksi beras. Yang kedua, dominasi budaya peasatism yang menolak inovasi dan perubahan. Yang ketiga, fragmentasi lahan pertanian. Yang keempat, minim pengembangan teknologi radikal. Yang kelima, kurangnya dukungan kebijakan untuk penciptaan pasar baru. Yang keenam, subsidi pemerintah mempertahankan praktik lama.
Baik, selanjutnya ada upaya penanganan isu untuk jurnal yang pertama, yaitu isu kurangnya lahan di kota Matsusaka, Jepang, yaitu dengan pemerintah meningkatkan subsidi untuk pertanian, terutama di daerah pegunungan melalui program seperti sistem pembayaran langsung, serta adanya peluncuran program inovasi yang mendorong penelitian dan pengembangan teknologi, serta ada investasi dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti jalan akses dan fasilitas. Lalu, yang selanjutnya ada implementasi program untuk melindungi lahan pertanian dan konversi menjadi lahan non-pertanian. Adapun penyusunan kebijakan yang mendukung praktik pertanian berkelanjutan, serta pemerintah mendorong pembentukan kemitraan strategis antara lembaga pemerintahan, perusahaan swasta, dan organisasi non-pemerintahan. Next. Yang kedua, ada upaya penanganan isu untuk isu kebijakan kuota impor beras Jepang dan dampaknya, yakni Jepang membuka pasar berasnya secara terbatas melalui kebijakan minim akses sebagai hasil negosiasi Uruguay Round. Yang kedua, dengan markup yang ditetapkan MAFF yang bertujuan untuk mengendalikan harga beras impor agar tidak terlalu jauh di bawah harga beras domestik sehingga tetap melindungi produsen dalam negeri. Lalu ada penelitian dalam jurnal ini juga melakukan simulasi terhadap beberapa skenario perubahan volume kuota impor SBS untuk melihat dampaknya terhadap harga beras. Dan yang terakhir, dengan sebagai anggota Trans-Pacific Partnership, Jepang diharuskan membuka pasar berasnya dan mengurangi hambatan perdagangan. Next, yang ketiga adalah isu penurunan pertanian generasi muda di Jepang pada sektor pertanian dengan upaya penanganannya yaitu dengan pemerintahan Jepang memberikan dukungan kepada petani muda seperti bantuan modal, pelatihan, serta akses. Yang kedua, pemerintah melakukan kampanye. Yang ketiga, pemerintah berbagi program pendidikan dan pelatihan. Yang selanjutnya juga pemerintah mulai memperkenalkan dan mendorong penggunaan teknologi. Lalu ada pemerintah berbagi organisasi membentuk serta memperkuat jaringan komunitas petani muda. Next, yang keempat yaitu tentang isu penurunan tingkat kemandirian pangan di sektor pertanian. Upaya penanganannya yaitu dengan pemerintah mengadopsi sistem pengukuran ketahanan pangan yang lebih luas. Lalu Jepang juga mendorong penggunaan varietas tanaman tahan iklim ekstrim. Lalu juga pemerintah dan berbagai lembaga mulai menawarkan program pelatihan magang dan insentif finansial untuk menarik pemuda agar kembali bertani. Next, dilakukan juga edukasi masyarakat, pengaturan ulang sistem distribusi pangan, serta dilakukan edukasi masyarakat dan bantuan pemerintah mulai diarahkan, serta pemerintah memberikan dukungan terhadap adopsi teknologi. Next. Adapun yang terakhir adalah upaya penanganan isu ketidakefisienan kebijakan pertanian, yaitu dengan pemerintah Jepang menghapus aturan ketat yang mengatur bagaimana beras harus didistribusikan. Pemerintah juga memberikan bantuan dana khusus pada petani. Lalu pemerintah juga mendukung petani dan produsen untuk membuat produk baru seperti tepung beras yang bisa digunakan sebagai bahan makanan beras gluten. Next. Untuk mengatasinya juga pemerintah mengadakan program yang mengajak masyarakat mencoba berbagai produk beras yang berbeda dan yang terakhir pemerintah dan perusahaan mulai menggunakan teknologi canggih seperti komputer dan internet untuk membantu pertanian. Next. Baik, selanjutnya masuk ke tanggapan atau solusi dari kelompok. Sebagai mahasiswa, kami memandang isu ketahanan pangan di Jepang sebagai cerminan tantangan global termasuk di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan yang terdampak urbanisasi. Masalah ini menyebabkan kekurangan tenaga kerja, terbengkalainya lahan, dan melemahnya produksi pangan lokal. Untuk mengatasinya, diperlukan transformasi sektor pertanian melalui adopsi teknologi digital seperti smart farming, serta kebijakan pemerintah yang mendukung petani muda, akses pembiayaan, dan perlindungan sosial.
Kami percaya pentingnya mengubah persepsi terhadap pertanian sebagai profesi modern dan bermartabat melalui kampanye media, pelatihan teknologi, serta penguatan komunitas petani muda. Selain itu, kebijakan subsidi harus diarahkan untuk mendorong inovasi dan penguatan rantai nilai. Kami melihat bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, komunitas, dan pemuda adalah kunci dalam membangun pertanian yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan demi ketahanan pangan nasional dan masa depan yang lebih baik. Next. Baik, masuk ke persamaan isu ketahanan pangan antar jurnal. Di slide ini kami ada 4 poin, yaitu penurunan partisipasi generasi muda di sektor pertanian, konversi dan penurunan lahan pertanian, kemudian ketergantungan pada impor pangan, yang keempat ada krisis ketahanan pangan yang multidimensional. Masuk ke perbedaan isu ketahanan pangan antar jurnal, kami ada 4 aspek mengenai fokus utama, faktor kunci, dampak yang ditekankan, dan solusi yang diusulkan dari 5 jurnal. Jadi masuk ke kesimpulan, saya serahkan ke yang bertugas. Baik, kesimpulan dari pemaparan kita kali ini tentang ketahanan pangan di Jepang, yaitu Jepang menghadapi krisis ketahanan pangan yang bersifat struktural dan multidimensi, dipicu oleh depopulasi pedesaan, penuaan petani, ketergantungan pada impor, perubahan iklim, dan kebijakan yang tidak responsif terhadap tantangan zaman. Solusi jangka panjang memerlukan transformasi menyeluruh melalui kolaborasi multi aktor, reformasi, kebijakan berbasis inovasi, serta pelibatan aktif generasi muda agar pertanian Jepang menjadi sektor yang tangguh, menarik, dan berkelanjutan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan-pertanyaan dipersilahkan dari kelompok yang bertanya. Saya persilahkan. Baik, bisa langsung on cam dan menyampaikan jawabannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Katarina Vania dengan NIM akhir 124 ingin bertanya. Kan tadi disebutkan mengenai generasi muda yang enggan bekerja di sektor pertanian ya. Boleh tolong dijelaskan kembali untuk dampak jangka panjangnya dari generasi muda yang kurang berkenan untuk bekerja di sektor pertanian itu apa saja? Terima kasih. Baik, terima kasih Katarina. Boleh dilanjut kepada teman yang lainnya. Baik, pertanyaan dari saya. Menurut kalian sendiri, kira-kira apa dampak jangka panjangnya juga dari ketergantungan Jepang terhadap impor pangan terhadap ketahanan nasionalnya dalam situasi krisis geopolitik ekstrim? Apakah bisa dipahami? Bisa lanjut. Perkenalkan, nama saya Adelia Sawasadira dengan 3 NIM terakhir 119. Tadi kan sempat disinggung mengenai smart agriculture. Nah, apakah ada jenis teknologi pertanian spesifik yang sudah berhasil diimplementasikan di Jepang selain smart agriculture itu sendiri? Terima kasih. Baik, bisa dilanjut. Izin bertanya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan isu penurunan partisipasi generasi muda di Jepang pada sektor pertanian. Pada isu tersebut terdapat beberapa faktor, di antaranya tingkat kelahiran dan tingkat swasembada. Menurut kalian di antara faktor tersebut, faktor mana yang paling berpengaruh pada isu penurunan partisipasi generasi muda? Terima kasih. Izin bertanya,
Lalu bagaimana sikap dari konsumen Jepang sendiri terhadap produk pertanian hasil rekayasa genetika? Apakah bisa dipahami? Terima Bisa, kasih, terima kasih. Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya yang telah disampaikan. Untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, saya persilakan kepada teman yang bertugas. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Katarina. Pertanyaannya tadi mengenai apa dampak jangka panjang dari generasi muda yang enggan bekerja di sektor pertanian. Nah, jawabannya itu antara lain dampaknya adalah yang pertama, penurunan produksi pertanian, di mana mayoritas petani di Jepang itu sudah lanjut usia. Ketika mereka pensiun atau tidak mampu bekerja, tidak ada generasi muda yang menggantikan mereka. Lalu, untuk dampak yang kedua, meningkatnya ketergantungan pada impor pangan. Karena produksi dalam negeri tidak mencukupi, Jepang semakin bergantung pada impor pangan dari negara lain, sehingga Jepang bisa rentan terhadap krisis global, fluktuasi harga internasional, dan gangguan rantai pasok. Untuk yang ketiga, krisis regenerasi petani. Tidak adanya regenerasi mengakibatkan kehilangan pengetahuan lokal, keterampilan, dan tradisi bertani yang selama ini diwariskan antar generasi. Untuk dampak yang keempat, alih fungsi lahan pertanian, di mana lahan yang tidak lagi digarap berisiko dialihfungsikan menjadi perumahan, industri atau infrastruktur sehingga luas lahan pertanian nasional menyusut. Apakah bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Sama-sama. Baik, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya Regita tadi terkait ketergantungan pada impor pangan memang membawa risiko yang serius, terutama dalam jangka panjang dan dalam konteks krisis geopolitik yang ekstrim. Yang pertama itu ada kerentanan terhadap disrupsi global. Jepang mengimpor lebih dari 60% kebutuhan pangannya, termasuk gandum, kedelai, jagung, dan daging. Dalam kondisi krisis geopolitik seperti konflik di Laut Cina Selatan, blokade perdagangan, atau sanksi internasional, rantai pasok global bisa terganggu. Jepang akan sulit memenuhi kebutuhan pangan pokok yang memicu krisis dalam negeri. Yang kedua, melemahnya otonomi strategis. Yang ketiga, ada inflasi dan ketidakstabilan sosial. Hal ini dapat mendorong inflasi, memperburuk daya beli masyarakat, dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial di berbagai daerah. Yang keempat, yaitu penurunan kapasitas produksi domestik yang diakibatkan oleh ketergantungan impor juga membuat pertanian domestik Jepang melemah. Juga banyak petani tua berhenti bertani. Baik, apakah bisa menjawab? Sudah menjawab, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Adelia, yaitu apakah ada jenis teknologi pertanian spesifik yang sudah berhasil diimplementasikan di Jepang selain smart agriculture? Iya, sudah ada beberapa Jepang yang yang Jepang ini sudah berhasil mengimplementasikan. Nah, contohnya itu seperti pertanian vertikal. Ini banyak digunakan di kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka. Yang kedua ini ada pertanian dengan robot pemetik buah dan sayur. Robot pemetik stroberi atau tomat buatan perusahaan seperti Sprite dan Panasonic. Ada juga seperti greenhouse otomatis. Teknologi ini dilengkapi sensor suhu, kelembapan, dan pencahayaan yang dikendalikan oleh AI. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab Suci, terima kasih. Sama ada. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi terkait bagaimana sikap konsumen Jepang terhadap produk pertanian hasil rekayasa genetika. Nah, sikap konsumen Jepang terhadap produk pertanian hasil rekayasa genetika secara umum cenderung negatif dan penuh kehati-hatian. Hal ini karena sebagian besar konsumen Jepang kurang percaya pada keamanan produk
rekayasa genetika baik dari segi kesehatan maupun dampak lingkungan. Hal ini didasari oleh ketidakpastian jangka panjang terhadap efek kesehatan serta potensi pencemaran lingkungan atau kerusakan biodiversitas. Yang kedua, karena konsumen Jepang lebih memilih produk organik atau non-GMO yang banyak konsumen rela untuk membayar lebih untuk produk dengan label non-GMO atau non eh, rekayasa genetika. Yang ketiga, karena pemerintah Jepang telah mewajibkan pelabelan untuk makanan yang mengandung rekayasa genetika yang mencerminkan tuntutan konsumen atas transparansi informasi dan hak untuk memilih berdasarkan informasi yang jelas. Dan yang terakhir, masyarakat Jepang sangat menjunjung tinggi kualitas makanan tradisional, kesegaran, dan kemurnian bahan pangan, sehingga teknologi rekayasa genetika sering dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Apakah sudah bisa menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir mengenai faktor di sektor pertanian di tingkat kelahiran dan tingkat swasembada, menurut kalian faktor mana yang paling berpengaruh? Menurut saya sendiri, faktor yang paling berpengaruh terhadap penurunan partisipasi generasi muda di Jepang adalah penurunan tingkat kelahiran yang menyebabkan masalah demografis seperti populasi menua dan berkurangnya jumlah angkatan kerja muda. Penurunan angkatan kelahiran ini menyebabkan semakin sedikit generasi muda yang bersedia untuk bekerja di sektor pertanian, sehingga mayoritas petani saat ini didominasi oleh usia lanjut dan pertanian banyak yang terlantar ketika mereka pensiun. Baik, terima kasih. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok penanya dan kepada teman-teman yang bertugas. Mungkin itu saja dari kelompok 2 saya cukupkan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.